Teman-teman sekalian, Anda kiranya cukup familiar dengan wajah pemuda ini, Malakai Bayo, pemuda dari Inggris dengan suara yang sangat indah, sangat megah, terkenal. Kalau Anda melihat albumnya di YouTube, menonton video-video pendek di TikTok. Nah, dia semakin terkenal ketika ikut dalam Britain's Got Talent dan mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell ya. Pujian yang tertinggi. Simon sendiri begitu kagum mendengarkan suaranya dan juga tampak yuri-yuri yang lain bahkan meneteskan air mata ya, merasa terharu mendengarkan keindahan dan kemegahan suara nyanyian seorang Malakai. Ibunya yang berada di antara para penonton juga tampak begitu terharu, meneteskan air mata, dan semua orang di panggung itu ya begitu kagum pada keindahan suara Malakai ini. Kalau saya lihat di TikTok, itu ada puluhan juta orang yang menyukai video pendek lagu dari Malakai yang tampil pada Britain's Got Talent ini. Dan ribuan orang berkomentar memberikan pujian apresiasi yang tinggi pada keindahan ya, kemegahan suaranya. Nah, di antara ribuan komentar itu menarik bagi saya, ada juga orang yang bertanya, tapi apa lirik yang dinyanyikan oleh Malakai itu? Apa maknanya? Terlepas dari keindahan dan kemegahan suaranya. Apakah Anda tahu bahwa Malakai waktu itu sedang menyanyikan lagu Requiem? Lagu Requiem dalam tradisi gereja Katolik Roma, itu lagu yang memuat permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa orang yang telah meninggal. Pie Yesus, Yesus yang baik, Yesus yang murah hati, merciful Jesus. Lalu kemudian dengan lirik utama itu, yang pertama dikatakan ya, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Yang menghapus dosa-dosa dunia, berikanlah mereka istirahat, istirahat yang kekal, istirahat abadi. Jadi ini lagu yang berasal dari tradisi liturgis, dinyanyikan tentu dalam suatu ya perhelatan yang populer, tetapi kita perlu tahu bahwa di sana ya lagu-lagu ini berakar dari suatu tradisi tertentu. Dan ini menarik karena orang yang memberikan reaksi emosi pada nyanyian yang indah itu apakah mengerti, memahami apa konteksnya, dan kemudian bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Lirik utama yang kedua, Pie Yesus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Yesus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 36 disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes Pembaptis dan para muridnya ketika melihat Yesus lewat, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan inilah dasar dari pendarasan anak domba Allah yang juga sangat familiar bagi orang Kristiani, orang Katolik. Dalam tradisi liturgi kita, ketika imam mengangkat tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, dia mengatakan, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Tapi dalam nyanyian ini, permohonannya, ya, dona eis requiem. Berikanlah mereka istirahat kekal, istirahat abadi. Satu hal mungkin baik kita ingat sebagai orang Katolik bahwa lagu-lagu liturgis bukan lagu populer. Dan lagu-lagu liturgis mempunyai maksud, mempunyai rumusan dengan simbol tertentu dinyanyikan dalam konteks tertentu. Kenapa kita memiliki tahun liturgi, warna liturgi, ritus liturgi yang berbeda-beda? Karena kita mau memberikan makna yang berbeda sesuai dengan konteks. Jadi mungkin pertanyaannya, mengapa orang menangis, mengapa orang memberi apresiasi, mengapa orang terharu mendengar suara Malakai? Ya, apakah dia tahu apa konteks dari lagu ini, apa maksudnya? Ya, sekali lagi terlepas dari ini, saya mau mengatakan bahwa juga lagu-lagu dari tradisi liturgis, tradisi biblis begitu indah, begitu megah, maknanya mendalam, dan memang pantas untuk mendapatkan apresiasi. Semoga
dari keindahan suara Malakai, tapi juga terutama dari lirik ini, kita belajar bahwa tradisi kita juga sangat kaya dan memiliki makna yang mendalam. Bahkan juga bisa mempersembahkan sesuatu yang indah dalam zaman kita sekarang ini. Tuhan memberkati.